ada teman yang ngajak kita nongkrong-nongkrong tapi besoknya ujian, ya masa kita harus ladenin itu sampai larut malam, kan tidak mungkin. Membangun mental saya itu menjadi lebih kuat. Hi Stivers, welcome to Posti, Podcast with Stibaja. Learn something new every day. Kembali lagi di podcast kali ini bersama saya Erika sebagai host. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial yang tentunya akan sangat menginspirasi serta memotivasi kita semua. Sebelum saya kenalkan dengan narasumber kali ini, saya spill sedikit ya bahwa narasumber kali ini juga merupakan pemateri di acara Bincang Karir kemarin. Ayo langsung aja kita kenalan dengan narasumber. Halo Kak, apa kabar? Halo, sehat, terima kasih. Iya, gimana kemarin acara Bincang Karirnya? Wah, senang banget saya bisa dikasih kesempatan yang baik untuk memberikan motivasi buat adik-adik kelas 11, 10, atau 12 yang akan sebentar lagi tamat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi mereka dan bisa meresap bagi mereka juga. Iya, betul sekali. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan, boleh dong Kak kenalan dulu nih, Stevers juga mau kenalan. Boleh. Halo, kenalkan nama saya Dena, umur saya 24 tahun. Saya merupakan alumnus SMKTI Bali Global dan Pasar tahun 2012. Jadi, saya bersekolah di SMKTI dan Pasar jurusan RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak. Kemudian saya bekerja di Bank BRI Regional Office dan Pasar. Lalu saya di sini akan memberikan motivasi ke adik-adik agar adik-adik itu dapat semangat dalam sekolahnya, tidak insecure gitu, dan memiliki mental baja. Gitu. Ya, tentu apalagi sekarang banyak ya yang insecure gitu kan, apalagi tentang mental gitu. Ya, gitu. Oke, boleh lanjut ke pertanyaannya langsung? Silakan. Oke, lanjut ya. Yang pertama itu, boleh nggak sih kita tahu apa aja sih kesibukan kakak sekarang? Jadi kesibukan saya itu dari hari Senin sampai Jumat saya bekerja di kantor. Kemudian saya juga pulang dari kantor, saya berjualan dupa keliling. Lalu hari Sabtu dan Minggunya saya ada program mengajar sukarela. Mengajar sukarela. Ya, hari Sabtu saya mengajar sukarela di Yayasan Peduli Kemanusiaan di Denpasar. Kemudian hari Minggunya dengan melihat jadwal, setiap 2 minggu sekali saya ke Karangasem untuk mengajar anak-anak di pedesaan, anak kurang mampu di pedesaan begitu. Iya. Itu boleh nggak sih dikasih tips juga? Kok bisa membagi waktu kayak efektif banget ya gitu? Ngajar di sini gitu, keren. Pasti Stevers kepo banget nih. Jadi caranya mengolah waktu itu adalah membiasakan diri, janganlah kita yang diatur waktu, tapi kita yang mengatur waktu. Oh iya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada teman yang ngajak kita nongkrong-nongkrong tapi besoknya ujian, ya masa kita harus ladenin itu sampai larut malam, kan tidak mungkin. Iya, berarti kita berani bilang tidak ya, say no. Ya, harus berani menolak karena alasannya jelas begitu. Bukan karena kita sombong atau kita tidak mau, bukan. Tapi kita ada alasan tersendiri karena besoknya ada ulangan gitu. Iya, oke. Ya. Kalau boleh tahu juga nih, boleh nggak sih kakak cerita perjalanan kakak dari dulu sampai sekarang bisa jadi Kak Dena yang sekarang? Baik. Dulu itu saya lahir dengan kondisi prematur. Berat saya dulu cuma 1,7 kilo. 6 bulan kandungan sudah lahir begitu. Lalu selesai saya tamat SD, saya memutuskan untuk tinggal di panti asuhan karena orang tua tidak mampu. Itu karena keadaan ekonomi keluarga dan saya meminta sendiri. Dan karena saya memiliki keterbatasan fisik, otomatis saya mau tidak mau harus memiliki kesadaran bahwa saya itu harus bisa mandiri ke depannya agar tidak bergantung kepada orang lain dan juga saya tidak menjadi beban buat orang lain begitu. Lalu saya sekolah di sekolah normal, artinya bukan di sekolah SLB begitu. Namun seiring perjalannya waktu saya dibully itu diejek, baik itu secara verbal maupun fisik itu ada dan terjadi. Namun hal itu sendiri pun juga membangun mental saya itu menjadi lebih kuat gitu. Mungkin dulu saya jadi pribadi yang cengeng begitu, yang gampang sekali nangis waktu SMP, saya ingat banget. Namun
itu saya tetap syukuri sebagai bagian dari perjalanan hidup, karena kalau tidak ada masa lalu ya kita tidak akan jadi masa sekarang begitu. Jadi ya saya tetap mensyukuri dan saya memaafkan orang-orang yang membuli saya begitu, karena memaafkan tuh harus gitu. Ya. Luar biasa sekali ya perjalanannya. Ya. Oke, kalau tadi kita udah ngebahas perjalanan kisahnya Kak Dena, lanjut boleh nggak sih kakak ngasih motivasi gitu untuk Stivers dan juga anak muda di luar sana? Oke, buat teman-teman Stivers, motivasi dari saya itu adalah tetaplah berusaha, jangan pernah merasa insecure ataupun merasa paling bawah, karena kalau kita ada niat pasti ada jalan begitu. Tidak ada jalan yang tertutup kalau kita ada niat, diusahain dulu gitu. Karena kalau kita give up atau nyerah duluan itu artinya kita tuh lemah gitu. Lemah dalam usaha, lemah dalam artinya kemampuan kita. Karena kita sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan, kita sudah sekolah dari tingkatan TK sampai teman-teman SMK begitu. Seperti tagline SMK yaitu SMK bisa. Jadi teman-teman pun juga harus bisa untuk meraih masa depan atau cita-cita yang Stivers inginkan begitu. Ya, tadi dibilang juga alumni SMKTI ya? Ya. Oh, ini juga termasuk contoh alumni yang udah berhasil ya, alumni SMKTI. Ya. Oke, boleh juga dong gininya pesannya untuk Stivers dan juga anak muda di luar sana. Teman-teman Stivers yang sekolah di SMKTI, banggalah dengan sekolah ini, tetaplah berusaha dengan jurusan yang kalian pilih. Seperti saya dulu di jurusan RPL, saya berusaha untuk memahami mata pelajaran yang diberikan, kemudian saya berusaha juga untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah diberikan agar dapat efektif untuk masa depan kalian semua. Gitu. Oke, itu terima kasih ya Kak Dena atas motivasinya, sangat menginspirasi kita semua. Semoga Kak Dena tetap sehat selalu, tetap bisa menginspirasi juga. Terima kasih. Oke Stivers, terima kasih sudah menemani saya dari awal hingga akhir. Taeyong is acting bakwan. Thank you everyone. Ingat bestie, learn something new every day. Bye bye.